Tahunya gimana Pak? Tahunya ini jujukan YouTuber di sini ya. konten YouTube, media sosial. Kenapa kita bikin konten YouTube? Untuk memudahkan kita memasarkan produk kita. Kalau kemarin saya nggak bikin konten, mungkin Bapak Ibu juga belum tahu Sawah Jajar. Meskipun di sini sapinya sudah banyak ya Pak. Jadi dari awal berdiri Big Boss ini, dan beliau sekarang sudah almarhum, saya tuh nggak tahu skenario Big Boss-nya ini mau seperti apa, karena saya dadakan diutus untuk mengawin. Jadi Big Boss ini sudah punya skenario bisnisnya, dan saya tahunya juga baru kemarin-kemarin pas beliau mau ngabundut, saya diceritain semuanya. Jadi mungkin Bapak Ibu yang orang Jawa atau mungkin tahu Jawa atau tahu wayang, beliau ini yang ownernya Sawah Jajar ini almarhum Bapak Gondang Sutrisno. Beliau Ketua Kopadi Pusat Persatuan Pedalangan Indonesia, Ketua Umum. Nah beliau ini memang sukanya itu kalau bisnis gede-gede sekalian, jangan tanggung. Kenapa kemarin langsung terkenal? Karena beliau ini beli sapi dari berbagai penjuru, dan belinya nggak satu dua. Saya masuk kandang, begitu di situ ada sapi berapa yang sekalian masuk, langsung tak ambil semua. Dan itu waktunya cukup 1 bulan untuk memenuhi kandang ini dulu. Jadi saya setiap hari beli. Beliau yang di Jakarta ini cuma nonton media sosial, saya terus ditunjuk, Mas kamu ke sana beli semua sapinya, Mas kamu ke sana beli semua sapinya. Nah itu memang saya nggak ada rencana untuk bekerja sama dengan YouTuber. Yang YouTuber tahu itu kabar dari si pemilik sapi, Mas ini ada peternak baru yang beli sapinya gila-gilaan. Memang begitu. Ternyata tujuan beliau itu memang membesarkan nama dulu. Setelah namanya besar, baru kita mau menjual produk kita itu insya Allah gampang. Dan alhamdulillah kemarin di tahun pertama kurban kita, saya menjual sapi itu hampir 200 Pak. Dengan sistem online semua. Ada 1-2 yang datang untuk sekitaran sini, dan Jakarta juga ada, tapi masih banyak via online. Jadi mungkin Bapak Ibu bisa sedikit mencontoh ya, kita besarkan nama perusahaan kita dulu, biar kita terkenal dulu. Tapi mohon maaf Mas Bro, Sawah Jajar sendiri punya channel YouTube sendiri nggak? Punya Pak? Punya. Kita Sawah Jajar Wah bila belum subscribe berarti Pak. Ya artinya kan tadi sampaikan punya orang-orang datang ke sini, punya YouTuber sini, nah, gitu. Kan lebih. Nah sekarang pertanyaannya Mas Mas Indra, mohon maaf saya lupa. Itu kan apakah dari sisi YouTube ini sebagai sarana promosi atau memang mengharapkan juga asen dari YouTube-nya gitu loh? Yang utama jangan dapat bayaran dulu dari YouTube ya Pak. Artinya bukan tujuan. Bukan. Di YouTube ini cuma sarana promosi kita aja. Dan kalau memang di situ menghasilkan ya memang rezeki kita di situ. Memang banyak, kayak saya contoh Mas Hirmawan ya. Beliau ini teman saya dekat lah. Itu saya tanya, awalnya juga nggak ngira kalau YouTube-nya itu akan rame lah. Itu nggak ngira. Ya kalau saya untuk saat ini YouTube saya nggak mau buat pegangan saya utama bisnis ini, karena itu harus mempersiapkan benar-benar matang Pak, dari mulai tim sampai kontennya. Kalau untuk saat ini saya agak kurangin karena terkenal itu repot. Benar, terkenal itu repot. Kita pedagang sapi, penjual sapi, kita masuk sapi di situ kita sudah dikenal, banyak minta foto. Kita mau nawar akhirnya malu, bener nggak? Nah itu beban bagi saya ya, kalau saya sendiri. Ini mau nawar malu saya, apalagi sudah dikenal kandang sultan itu ya Pak. Saya repot Pak, malu. Nah, ya benar nawar. Padahal memang bisnis kita tuh harus nawar gitu. Itu Pak. Kalau untuk bisnis daging atau nanti tujuan bisnisnya kemana, Sawah Jajar ini nanti akan kita jadikan integrated farm. Jadi kita juga akan mempersiapkan sapi yang memang khusus musim kurban, terus Idul Fitri yang berdaging, terus untuk day to day-nya. Kita makanya di tahun kedua ini mulai membangun relasi teman-teman yang saya kenal, mau kita ajak diskusi, kita ajak bisnis,
terbuka lebar. Dan kemarin kan saya tuh hampir tiap minggu ke Jakarta Pak. Jadi teman-teman RPH di Jakarta kita ajak ngumpul ngopi. Kiranya saya bisa masuk enggak? Dan alhamdulillah untuk menjelang puasa ini sama Idul Fitri sudah banyak pesanan yang masuk. Untuk puasa ini menjelang puasa ini kita kirim ke daerah Cirebon sama Bandung, satunya lagi di Jatiwarna. Itu lumayan. Alhamdulillah perjalanan kemarin saya ada hasilnya. Jadi YouTube-nya itu sebagai sarana ya, bukan sebagai tujuan. Tapi juga bisa nanti Mas Saiful satu saat nanti justru YouTube-nya bisa naik, karena kan seperti Mas Firmawan juga ya, dulu memang kalau kata orang bilang kalau bikin YouTube tuh bikin udah, jangan berharap gitu ya. Tapi nanti tahu-tahu belakang itu baru naik. Banyak sekali cerita yang seperti itu ya. Tapi saya kira ini pelajaran yang terbaik, justru ya memang itu sarana promosi dulu, jangan yang penting misalnya jangan berharap dulu dari konten dan sebagainya, tapi kita masuk ke situ tuh untuk promosi keberadaan kita. Misalnya orang peluru gitu ya, tapi kalau peluru jangan kenceng-kenceng, ini yang malah aneh loh ini. Kalau peluru jangan kenceng-kenceng, nanti kalau ketahuan nggak bisa nawar. Ini aneh ini. Terus tadi Mas kan ditanyakan proses bisnisnya ya. Selain kurban tadi disampaikan sudah, terus kalau pasar juga untuk potongan harian sudah mulai masuk tadi ya ke Kanu. Terus selain pasar potongan ada nggak Mas? Misalnya pasar tadi sampaikan di sini ya, mau dibikin pasar, itu konsepnya masih di mana ya Mas? Maksudnya apakah peternak itu diberi kesempatan ke sini bawa sapinya, terus kita mengundang penjual ke sini atau bagaimana itu tadi? Jadi saya itu sedikit meniru dari teman-teman peternak yang sudah berjalan ya Pak. Contoh Sapipedia Wonogiri, mungkin ada yang sudah melihat YouTube-nya. Terus yang kedua Sapiku Kediri. Sapiku Kediri itu Pak Haji Suntoro di Kediri. Itu di kandang itu sudah kayak pasar Pak. Setiap hari itu ada orang datang beli, datang juga nganter sapinya. Nah di sini ini karena tempatnya strategis untuk ke Blora, Jawa Tengah, tentunya ke Jawa Timur juga strategis, akses tol juga dekat. Saya pengen di sini ini mungkin untuk awal-awal saya mungkin buka seminggu sekali dengan cara membesarkan nama kayak tadi. Kita kan dekat dengan seniman-seniman di Jawa Timur, Jawa Tengah. Di Jawa Timur ada mungkin Abah Irun, terus yang dekat juga ada Mas Denny Caknan, Mbak Indri, terus Mas Yudo Lawak, itu teman kita semua. Nanti saya akan minta tolong Pak untuk mempromosikan setiap hari apa, nanti saya buka, nanti setelah berjalan nanti akan kita kelola sendiri. Mungkin ya memang perlu bantuan dari teman-teman yang sekarang sudah naik daun. Nah ini saya kira belum pernah ada ya di kita yang punya konsep seperti itu. Tapi ini saya kira sangat menarik. Jadi maju bersama, ini bukan sekedar Sawah Jajar yang maju sendiri, tapi peternak-peternak sekitar juga bisa maju. Ini bikin pasar ini susah ya. Bahkan pemerintah pun kalau punya pasar cuma 5 hari sekali kalau di Jawa ini ya. Tiap hari pasaran saja gitu. Tapi mungkin sedikit tadi karena memang benar memanfaatkan kepopuleran beliau Pak Kodang ya. Yang tahu Bapak Ibu tahu ya Persatuan Dalang kalau salah ya Mas ya. Nah, sehingga namanya memang juga sangat terkenal, sehingga ini menjadi mungkin nanti bisa jadi magnet, bukan sekedar orang yang mau beli gitu, tapi masyarakat sekitar mau jualan ya lewat kesini, beli kesini. Jadi kalau butuh sapi nggak harus sapi yang gede-gede yang ada di sini Mas ya. Nah, sapi peternak juga bisa ke sini. Nah ini mungkin sangat menarik ya. Karena memang di sini kan banyak ya Pak, 300 ekor ini pastinya salah satunya mesti ada yang masuk spek ke petani, pastinya ada. Kita akan siapkan. Dan lahan juga di depan nanti pabriknya belum beroperasi, kita bisa pakai dulu. Pakai untuk transaksi kita, atau buat sekedar ngeler damen atau apa itu bisa Pak. Cuma sapinya bisa stay di sini gitu Mas. Ya, jadi untuk bangunan depan itu 1 hektar. Ya, untuk kapasitas kandang 300,
itu cukuplah untuk ngeler damen dan nanti kita tumpuk, karena di sini di Ngawi ini banyak jerami yang memang nggak beli. Mungkin cukup Pak Itu Indro. ya. Ya. Silakan Bu Ita.